memberikan kita kesehatan hingga pagi hari ini. Lalu saudara dan saya dihimpun Tuhan untuk datang beribadah memuliakan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya meminta topangan doa di mana rencana saya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti musyawarah nasional dan mengikuti UKUPI. UKUPI ini adalah organisasi gereja kita yang mungkin dulu ini berafiliasi dengan satu partai. Kalau zamannya terus kita dulu berafiliasi kepada Golkar, dan inilah yang mungkin nanti dibahas di pusat kepada partai mana UKUPI ini mau berafiliasi. Oleh karena itu saudaraku, kami memohon supaya tanpa dalam doa di perjalanan mulai tanggal 12 sampai nanti tanggal 18 mungkin, supaya kami ditolong Tuhan ditibakan di Pulau Batam ini selamat bertemu dengan saudara kembali untuk berperingatan Tuhan. Haleluya. Dan kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 10 ayat 25. Firman ini sudah sangat sering kita dengar. Ibrani 10 ayat 25. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan 3 nanti. Jika sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini mengajak kita beribadah. Dan tadi Bapak Guru kita memberikan warta bahwa kita beribadah. Ada hari Selasa, ada hari Jumat, ada malam Minggu, ada hari Kamis, dan ada sampai hari ini. Ini semua ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, manfaat ibadah dan akibat tidak beribadah. Manfaat beribadah dan akibat tidak beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertama saudaraku, apa itu ibadah? Perlu kita tahu apa itu ibadah. Apakah selama ini kita datang beribadah tapi kita tidak tahu apa itu ibadah? Maka dikatakan ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti kita terhadap Allah, di mana Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang Maha Kudus, disertai dalam doa dan nyanyian pujian. Itulah sesungguhnya ibadah. Maka setiap kita ibadah ada doa, ada pujian, dan itu semuanya saudaraku pernyataan kita, perbuatan kita, bakti kita kepada Allah, bakti kita kepada Tuhan. Maka perlu kita beribadah, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka ibadah itu merupakan perintah Allah bagi kita orang-orang percaya. Ibadah itu adalah perintah Allah bagi saudara, bagi saya sebagai orang-orang percaya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini kita perhatikan ini
di dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Bisa di apa nak? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perintah Tuhan ini bahwa kita harus menghormati ibadah itu. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa ibadah itu dikuduskan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita datang hari ini, itulah pentingnya ibadah itu. Saudara dan saya dikuduskan. Setiap kita datang beribadah, kita dikuduskan. Setiap kita datang beribadah, kita semakin dikuduskan. Setiap kita datang beribadah, semakin dikuduskan. Dengan kata lain, semakin ditahirkan bagaikan emas yang dimurnikan. Itulah orang-orang yang selalu datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka perlu kita renungkan ini supaya kita datang tetap beribadah kepada Tuhan. Tujuannya supaya kita semakin dimurnikan, semakin dikuduskan. Dan ketika kita semakin kudus, semakin dimurnikan, maka ketika Tuhan datang yang seperti pencuri, kita didapatinya saudaraku adalah dalam keadaan kudus, dalam keadaan suci, dalam keadaan murni. Maka kita tidak akan terhalang kelak masuk kepada janji Tuhan, yaitu surga yang mulia. Haleluya. Dan oleh karena itu, selagi Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan, kita cari ini, kita kejar ini. Kapan kita mau datang beribadah kepada Tuhan? Ketika kita selalu datang beribadah kepada Tuhan, maka dia akan semakin kenal saudara, semakin kenal saya. Tapi kalau kita hanya sekali datang, hanya pada saat makan, Tuhan berkatilah makanan ini supaya menjadi kekuatan bagi hidup kami. Memang Tuhan dengarkan, Tuhan berkati. Tapi tidak cukup demikian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Harus kita banyak beribadah kepada Tuhan. Bahwa ibadah itu tadi saudaraku dalam doa dan nyanyian pujian. Maka ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu juga ibadah saudara-saudara. Dan itu tidak asal-asal dibuat oleh pemimpin-pemimpin gereja dahulu. Tapi itu sesungguhnya perintah Tuhan saudaraku, yang mau dikerjakan, yang mau dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, apa manfaat ibadah itu? Yang pertama saudaraku, ibadah mengandung janji. Itu manfaat yang pertama. Ada janji di dalam ibadah itu. Ada janji Tuhan kepada saya, ada janji Tuhan kepada saudara, ada janji Tuhan kepada kita. Dan yang menjanjikan itu
bukan sembarang saudara. Yang menjanjikan itu adalah yang berotoritas, yang berkuasa, yang berdaulat, Sang Pencipta langit bumi bahkan segala isinya, dan yang memiliki segala-galanya yang ada di muka bumi ini, bahkan di surga, saudara-saudara. Seharusnya kita bangga akan janji ini, saudara, sebab menjanjikan itu adalah yang paling istimewa di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat ini dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tolong saudara membaca 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah tayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Janji Tuhan itu berguna, melatih. Bukan hanya hidup kita sekarang waktu kita hidup pada firman Tuhan, tapi janji untuk hari yang akan datang, dan terutama sebenarnya hari yang akan datang itu. Kalau pada saat ini, masa kini ini, kita akan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Dan saya percaya kita tidak ingin tetap tinggal di sini. Tapi yang terutama, yang paling utama sebenarnya adalah hal-hal yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tetapi jika ada, saya ulangi, saudaraku, 4 ayat 8. Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena memang mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi artinya, saudaraku, ibadah ini adalah satu tiket bagi saya, bagi saudara. Apakah memenuhi syarat kelak nanti masuk ke dalam surga? Sering kita dengarkan kada ada orang meninggal bahwa bapak ini sudah ada di pangkuan Abraham di sisi Allah. Belum tentu, saudara. Belum juga di mana di masa muda bahwa terjadi. Tak karo beribadah. Apa yang termati naibana. Maka oleh karena itu, saudaraku, kita yang hari ini sungguh kita bangga, sungguh kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalaupun suatu nanti kita mati, adalah mati di dalam Tuhan. Apalagi saudara mati di dalam menyampaikan firman, mengangkat pujian, melayani Tuhan. Itu sangat diperhitungkan Tuhan, itu sangat dilihat oleh Tuhan. Maka itu tidak akan menjadi sia-sia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kita berpikir, oh beribadah itu ada waktu rugi, ada uang rugi, ada materi rugi. Tapi percayalah, setiap sesuatu yang saudara korbankan, yang saudara berikan, Tuhan akan balas berlipat-lipat ganda sampai 100 kali lipat ganda. Haleluya. Ketika saudara dan saya beribadah, kita lemah, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan 100 kali lipat ganda kekuatan yang luar biasa, bagaikan burung Raja Wali. Saudara akan diberikan Tuhan. Puji Tuhan. Maka saudaraku, jangan kita bikin alasan untuk tidak datang beribadah. Padahal kalau datang tempat yang lain, langsung tambah sehat. Mulai dok beribadah, asal mati dulu pindah. Asal nato dulu pindah. Tapi yang lain mana?
Aku mengasihimu engkau anakku, aku akan kuberikan kekuatan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Tuhan akan berikan demikian. Itulah janji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan firman-Nya itu kepada kita, saudara-saudara. Sekali lagi kami bacakan, tetapi jauhilah tayun dan dongeng nenek moyang tua, latihlah dirimu beribadah. Kita latih. Kalau selama ini kita suka mendengarkan dongeng tua, mulai robalah mindset kita, saudaraku. Sebab itu adalah sia-sia. Dan mulailah kita melangkah untuk melatih diri kita beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah, supaya seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas. Apakah tidak penting itu latihan badan? Perlu. Kita pun dianjurkan untuk jalan kaki kalau bisa setiap pagi, paling sedikit setengah jam, melatih agar otot-otot kita ini bergerak. Kalau saya mungkin 2 kali atau 3 kali harus jalan setengah jam di sana itu di Gajah Mada. Bolo sehari berdalan iba pani bon lopi boti gabi lopi do boti berdalan no. Alai do kita latih do boti terus ngapinang madua akan dia semua sudah akan lentur sebab dilatih saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga kita beribadah ini. Kalau sering kita latih, maka ketika kita tidak beribadah, hati kita akan sedih. Dan saya teringat ketika saya sedang sakit itu, aduh, anak-anak Tuhan, saudara-saudara beribadah. Aku pikirin apa, tapi aku nanti potong ayam dengan aku dan buhalan. Kita bangun senasi. Itu satu, untungnya kita beribadah. Jadi pemuda-pemudi datang beribadah setiap hari Jumat itu. Banyak makanan, jangan takut. Haleluya. Ada yang ayam, ada yang saksa, ada yang pete, macam-macam ada di sana. Jadi oleh karena itu banyak untuk kita. Unang gerok kamu anak marusak, marusak gereja juga macam apa. Jangan takut makan, tidak makan. Sebab itu disediakan Tuhan untuk orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua dikatakan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tadi, ibadah mengandung janji. Tuhan, saudaraku, di saat kita melalui beribadah, maka janji Tuhan satu persatu mulai digenapi dalam hidup kita. Satu persatu digenapi dalam hidup kita. Apa itu janji Tuhan? Janji Tuhan itu dikatakan dalam Ulangan, dalam Ulangan 28. Banyak janji Tuhan di sana yang mau digenapi bagi kita satu persatu. Apakah itu semua sudah digenapi? Ulangan 28 ayat 3 sampai 14. Apa ada? Kita akan sama-sama membaca yang di slide ya, di slide dibaca. 1, 2, 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau terus. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu, bersatu jalan di bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Terus 8.
menjanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak janji yang Tuhan janjikan. Perlu kita lihat apakah itu semua janji ini sudah diberkati kita satu persatu. Dan kalau belum diberkati, percaya akan diberkati Tuhan, asalkan kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hanya itu yang diinginkan oleh Tuhan dan saudara dan saya. Ayat lain berkata, emas dan perak tidak diinginkan oleh Tuhan. Hanya yang Tuhan inginkan persembahan tubuh, jiwa, dan roh kita sebenarnya. Dan itulah kita bawa beribadah kepada Tuhan. Maka ketika bawa tubuh ini, maka hati kita pun datang menyembah, mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak janji Tuhan, dan janji Tuhan ini bukan hanya untuk hidup kita sekarang ini, tetapi untuk hidup kita akan datang. Artinya janji Tuhan itu tidak akan berhenti sampai keturunan kita atau anak cucu kita kelak, selama kita mengikuti perintahnya dengan setia dapat menjadi lemah sampai anak cucu kita. Dan oleh karena itu sekarang yang dikasih Tuhan, maka tidak akan sia-sia kita untuk ketika kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, sebab janji-janji ini akan Tuhan genapi kepada kita satu persatu sampai nanti anak cucu kita, saudara-saudara yang dikasih. Ini yang mau kita pegang di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah mengapa kita harus tetap beribadah, supaya janji Tuhan itu sesungguhnya ada diberikan bagi kita sampai nanti cucu kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Dan yang kedua, saudaraku, manfaat ibadah itu adalah Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Ada kalanya tidak diberkati makanan itu, tidak diberkati minuman itu, sehingga tidak menjadi berkat. Karena saya soal tangan, mulu mangan di mana saya dulu. Kebutuhan ada lucu, kalau mana kurcia makin nama berdalam, sampai bulan ada atas. Itu ada pernah saudara. Tidak diberkati Tuhan. Alai mulu diberkati Tuhan, sampai Allah sampai pasti akan menjadi kekuatan baru. Sebab di sana ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu saudaraku, bahwa orang bermanfaat yang beribadah itu, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita, saudara-saudaraku. Keluaran 23 ayat 25 demikian dikatakan. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan dalam firman, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Diberkati makanan ini, diberkati minuman ini, dan akan menjauhkan penyakit. Kalau kita dijauhkan penyakit, maka kita akan memperoleh kesehatan, memperoleh berkat. Berbicara penyakit ini macam-macam. Penyakit sakit hati, penyakit amarah, penyakit dengki. Tak kuasa ada penyakit, semua penyakit itu.
darah tinggi do jantung tahu. Kalau banyak penyakit akan dijauhkan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati makanan minuman kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudara-saudaraku janganlah takut akan keadaan dunia ini, apapun itu. Pasti akan diberkati Tuhan makanan minuman kita, dan kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Maka ketika kita beribadah, kita tak perlu takut akan keadaan dunia. Ya nama Allah Nabi tahun 2005. Kalau ada kita dengarkan itu, sio apa sekarang ini, pagi ini dan itu. Ada panas, ada ini dan segala macam. Seakan-akan menakutkan saudara. Tapi ketika kita beribadah, kita akan dipastikan oleh lewat daripada ibadah ini, oleh tuntunan Roh Kudus, oleh tuntunan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita tak perlu takut akan keadaan dunia ini. Mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan mengandalkan Tuhan selama kita hidup, saudaraku, benar dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita kerjakan. Mulu naman cabe dulu batak betul tu cabe tu. Mulu 1 kilo cabe 15.000. 15.000 kayak senari. Mulang 5 batak main hasilnya 1 kilo kalau pulangan mau kita. Dui mata piring tetangga tai saom. Asal ipe tabula mangan. Jalan bercabi tabuhian na. Saya raya bikin tetangga mengalang tabu. Padahal karena makan cabe, tapi janganlah cabe cabai setan itu bahaya itu. Bisa bikin perut kita, bisa sebentar kamar mandi. Cabai yang diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap beribadah. Asalkan kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi setia mengikuti perintah, maka kita akan ada dalam perlindungan Tuhan, dan saya dan saudara akan semakin diberkati Tuhan tahun 2025 ini. Haleluya. Saudara dan saya harus percaya ketika kita setia beribadah, Tuhan akan berkati kita tahun 2025. Yang tidak ada bisa ada dibikin oleh Tuhan. Siang mujizat-mujizat Tuhan itu saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan semakin diberkati. Lalu ada orang berkata, kenapa ketika Tuhan melakukan mujizat ada 12 bakul lebih? Kenapa kalau persekutuan orang Batak tidak ada mujizat? Roma dengan iman dokon. Kalau nantong na isitu Yesus ada mujizat, dapat kalau Batak karena guru banget kata. Tapi itu saudaraku hanya cerita dan hanya untuk berhiburan sebentar. Tapi yang benar saudara-saudaraku, ketika kita beribadah selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Maka oleh karena itu kita dari jangan jemu-jemu beribadah kepada Tuhan. Kita usahakan, biarpun itu gerimis, biarpun itu apa, kita usahakan. Sebab ibadah itu sebenarnya adalah perintah Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan, bakti kita kepada Tuhan. Tak boleh kita tinggalkan saudara. Ibadah itu saudaraku bermacam-macam yang sifatnya melayani. Mulang ngomong lau itu ibadah. Ada susah hidup itu ibadah. Makanya kalau saya apalagi di Sebarang mau mama pun saya akan pergi. Kadang-kala 1 minggu ini 1 minggu itu 10 kali harus pergi. Ada hamba Tuhan sakit, ada ibu hamba Tuhan sakit, ada anaknya sakit, saya akan pergi. Maka Tuhan, saya selalu bersyukur kepada Tuhan tahun 2025. Tuhan, mulai dari mariho, bila kau dalatu, napi gori-gori. Saya katakan sama Tuhan. Mulai kami melayani penghiburan, tu bengkong, mau tunggu. Maka reta kompet-kompet yang mahal saya cek ini. Udah. Lagi dia pendeta ini, namanya pendeta utak-utak. Ada suatu pihak meradi nak kini simpang. Pas meradi ama, ada orang muda.
betul nih satu tak saya bilang. Dengan berjumlah mangi salam sudah masa dari bangsa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita beribadah akan diberkati satu persatu. Dan saya percaya ketika Tuhan berkati kita, semua jemaat di sini akan diberikan, baik itu kereta apa yang kita minta, baik itu mobil, sesuai dengan kehendak Tuhan, asalkan kita setia beribadah. Tentu pada waktunya, pada masanya akan diberikan kepada kita. Haleluya. Tapi ya baik nomor mobil di Solo. Tahun 2025 ang mematapos sa operasi. Haleluya. Tahun 2026. Dan kita berdoa memohon kepada Tuhan semakin diberikan tempat untuk kita beribadah asal boleh hakiki. Ini doa kita sebenarnya, doa siapa kita. Kita doakan di rumah. Mudah-mudahan tahun 2025 buka jalan bagi kita, supaya diberikan tempat bagi kita saudara untuk beribadah. Kalau sampai kita naruh sudah ngomong paktulah, sudah kita mau berbicara. Nah ini saudara-saudara perlu kita doakan supaya diberkati Tuhan, dijawab Tuhan setiap doa kita. Haleluya. Yang ketiga, manfaat ibadah itu saudaraku, bahwa Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan selalu berikan itu perbedaannya saudara. Pasti akan diberikan oleh Tuhan saudaraku, di mana saudaraku kehidupan orang yang setia beribadah kepada Tuhan dipastikan saudaraku akan lebih baik daripada orang yang tidak setia beribadah. Akan lebih baik. Kenapa demikian saudaraku? Kalau sudah beribadah di mana? Salahnya saja habis 200.000 di kodi. Lainnya beribadah di mana? Kalau dibuka di kasbehi aja dia nambahana dan tadi dibuka. Ayo namanya nang takuri mulak mau ganti mau dengan soya. Jadi nggak kasih keras saja untuk satu. Tapi kalau soya dong, saja. Itu bedanya satu saudara. Contoh kecil yang saya berikan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perbedaannya Tuhan berikan. Ketika dia melakukan yang baik, Tuhan akan jamah. Oh, itu salah. Lain kalau orang beribadah dia itu, kalau dia sudah buka itu minuman keras, dia langsung buka. Lalu dia bilang, roh, pasti bilang dia gitu. Roh kata dia. Tapi orang yang beribadah akan dijamah Tuhan dan disentuh oleh Roh Kudus. Itu salah. Ingat anak istri keluarga di rumah. Bijaksana kata firman Tuhan saudara-saudara. Jadi orang yang selalu beribadah akan diberikan Tuhan adalah bijaksana. Tidak asal-asal saudara-saudara. Jadi sangat banyak keuntungan kita orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada perbedaannya saudara-saudaraku di antara setiap individu. Maka oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan sehingga keluarga lepas keluarga semua giat beribadah kepada Tuhan saudara. Sehingga lewat itu Tuhan akan berkati sampai anak cucu kita nanti saudara-saudara. Sekalipun kita tidak ada lagi atau sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah inilah manfaatnya kepada kita. Yang pertama tadi saudaraku, manfaat kita beribadah bahwa kita diberikan janji. Dan yang kedua saudaraku, Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita dan akan menjauhkan penyakit. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa akibatnya ketika kita tidak beribadah itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Apa akibatnya saudara? Pasti kita lihat ini Keluaran 31. Keluaran 31 31
Bisa dibuka Keluaran 31 ayat 12 sampai 15. Demikian dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Terus dia, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sebab Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dihukum mati. Ngeri sebenarnya saudaraku, ketika kita beribadah. Dan puji syukur kalau hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, supaya kita jangan main-main untuk beribadah kepada Tuhan. Perintah Tuhan itu hukuman mati. Dan kalau kita dihukum mati, bukan hanya di dunia ini yang dimaksudkan hukum mati ini, artinya saudaraku, kita akan bisa masuk ke api neraka dan tidak berkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan nanti akan berkata, enyahlah kamu, aku tidak kenal dari yang tanah tahun kau datang. Asyutadahu sunayahu beribadah kepadaku, kata Tuhan. Alai malusitak kita setia beribadah kepada Tuhan. Ini anakku. Setiap waktu di gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupang, hari Jumat, hari Rabu, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Minggu, dia selalu ada. Dia selalu setia. Dan dia layak menerima upahnya, mahkotanya yang saya sudah persediakan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, semuanya Tuhan berikan. Akan dihukum mati. Dan kalau dihukum mati, dia api neraka menangis itu seperti orang kaya. Karena itu tersonar dihukum neraka. Tapi ketika kita nanti dipanggil Tuhan itu mau berjalan menuju Bapa di surga, kata Tuhan, saya tidak geser dosa itu bisa dikatakan Tuhan. Tapi ketika kita berjalan, sesuara naik mau begini bergereja Kampung Baru, kata Tuhan. Pujiannya pun sudah saya dengarkan itu, suara ibu-ibunya sudah saya dengarkan. Apalagi tarian-tariannya pada hari Natal itu sudah saya dengarkan kata-kata. Semua orang bersuka cita. Tuhan akan lihat itu saudaraku. Nunggu ibu tamuna, tidak ngamuna, dan catat Tuhan dicatat malaikat. Karena dia dan Nabi yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan. Kita beribadah, orang senang, itu paling suka juga Tuhan saudaraku. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita saudaraku yang dikasih. Nah Bapak Ibu saudaraku, di zaman sekarang, zaman anugerah ini, mari pergunakan waktu yang ada. Jangan biarkan iman dan roh kita mati hanya karena tidak beribadah atau kurangnya kita bersekutu. Kata mati di sana, iman kita akan mati. Roh yang ada Tuhan berikan dalam hidup kita akan mati. Sebab Tuhan dan saudara memberikan roh itu, dia tidak mau tinggal di dalam seseorang yang tidak beribadah. Alana gunanya roh mendorong seseorang itu
untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kayak gua mau tetap saya pendeta silainom naman itu diperbaiki saya beribadah. Tapi kalau di Tuhan itu langsung balawan itu si Tuhan, mak Tuhan yang lainnya, mak itu keempat lainnya. Saya butuh beribadah. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Katanya dikatakan, ketika kita tidak beribadah, saudaraku, iman kita akan mati, roh kita akan mati. Lalu kita akan kedinginan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Laksana orang yang ada di gurun es, saudaraku, kedinginan. Akan mati semangatnya, akan mati kegembiraannya, akan mati sukacitanya. Orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika orang setia kepada Tuhan, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan ini sudah mengingatkan saya, mengingatkan kita hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita beribadah supaya janji-janji Tuhan itu Tuhan berikan bagi kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Dan kita tidak menginginkan kematian rohani, kita tidak menginginkan kematian iman kita, saudaraku, tapi kita ingin iman kita semakin hidup menyala-nyala, roh kita semakin hidup menyala-nyala untuk mengarahkan kita ke jalan-jalan yang benar. Demikian firman Tuhan. Tentang firman Tuhan yang sangat sedikit ini menjadi milik kepunyaan kita, lalu kita dapat bertahan sampai Yesus nanti datang kedua kali ke tengah dunia. Puji Tuhan.